Jadi bumi bercerita pada kita. Kamu sudah melakukan ini. Kamu sudah melakukan ini. Di tempat ini, di tempat ini. Pada waktu ini, pada waktu ini. Detik ini dan detik itu. Bumi akan bercerita. Yauma idzin, pada hari itu, yasdurun nasu, manusia akan keluar. Kalau sodaro yasdur itu dalam bahasa Arab, itu artinya keluar dari satu tempat menuju tempat yang lain. Itu sodaro yasduru. Kemanapun tujuannya, sodaro yasduru. Pada hari itu manusia keluar, ashtatan. Berkelompok-kelompok, liyurau a'malahum, untuk melihat hasil amal-amal perbuatan mereka. Pada kalimat ini digambarkan bahwa manusia nanti ketika dia sudah dibangkitkan, digiring ke al-hisab, ke mauqiful hisab. Kan nanti kita setelah dibangkitkan kan kita ke mauqiful hisab, Pak. Ke mahsyarul dikumpulkan, ke mahsyar, kemudian kita kan dari mahsyar itu sebenarnya kan menuju ke mauqiful hisab. Nah, dari mulai itu dalam satu pendapat, jadi dari mulai manusia dibangkitkan dari alam kuburnya menuju mauqiful hisab, itu manusia sudah berkelompok-kelompok sesuai dengan kelompoknya. Sesuai dengan kelompoknya. Pendapat yang lain mengatakan bahwa terjadinya manusia berkelompok-kelompok ini itu setelah dia dari mauqiful hisab, dari penghisaban Allah SWT, dia akan berkelompok-kelompok. Namun kita bisa apa? Bisa sinkronkan sebenarnya. Artinya bisa disinkronkan. Jadi dari mulai manusia dibangkitkan sampai nanti setelah hisab, masing-masing akan dikumpulkan dengan kelompoknya, Pak. Ya. Min kuburim ila mauqibil hisab mukhtalifil ahwal. Berbeda-beda kondisinya. Fa ba'duhum aminun wa ba'dum khaifun wa ba'dum bilauni ahlil jannah wa ba'dum bilauni ahlin nar wa ba'duhum ashabul yamin wa ba'dum ashabus simal. Jadi manusia masing-masing. Kalau dia mukmin maka dia akan mukmin. Kalau dia tukang ke majelis, akan dia bersama ahli majelis. Kalau dia tukang ke mana? Ke tempat dangdutan, maka dengan tukang orang kelompok dangdutan gitu, Pak. Mulai, Pak, itu manusia dikumpulkan sesuai dengan kelompoknya, Pak. Sesuai dengan kelompoknya. Coba. Jadi luar biasa dengan sendirinya ketika dibangunkan itu manusia akan begitu. Untuk apa? Liyurau a'malahum, ketika mereka dari mulai dibangkitkan itu sudah keluar dalam keadaan dengan kelompok masing-masing untuk melihat perbuatannya. Kamu tukang ke majelis kan? Ini pahalanya. Kamu tukang sholat jamaah kan? Ini pahalanya. Kamu tukang tempat maksiat ya ini loh gitu. Liyurau a'malahum. Untuk melihat amalnya. Amal itu maksudnya apa? Jaza amalihim. Yaitu pahala atau nanti ancaman yang akan mereka dapatkan, siksanya. Sehingga kemudian diakhiri surat ini dengan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini ayat yang arja ayatin fil Quran. Sebagai ulama mengatakan ini ayat yang paling memberikan harapan bagi manusia ini. Kenapa? Karena di dalam dua ayat ini ada kalimat famay ya'mal mithqala dzarratin, siapapun yang melakukan kebaikan walaupun dia sebesar biji dzarrah, apapun yang terkecil lah bentuknya. Kalau fisika itu atomnya atom, atau kalau dalam buah-buahan dzarrah ya dzarrah, yang sekecil apapun pasti akan dia lihat. Begitupun dengan keburukan, pasti akan dia lihat. Pasti akan dia tidak mungkin luput dari dirinya. Sehingga Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Jauhilah neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Kalau kita dengan sebiji beras mungkin. Anda mau sedekah ittaqun nar. Ya. Walau bisyikki tamrah, walaupun hanya dengan satu biji kurma. Kalau kita satu biji jambu satu biji apalah dari buah-buahan. Mau sedekahkan. Bisa jadi itu yang justru menyelamatkan kita dari neraka, bisa jadi. Kebaikannya, pahalanya akan kita lihat. Tapi kebalikannya, kalau kita melakukan keburukan, maka kita akan lihat hasilnya. Kita akan lihat, ya. Tidak akan ada yang terlewatkan sedikit pun.
Nah, lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan hasanatul kafir? Di sini ada dalam kitab ini, dalam kitab tafsir Munir sampai hasanatul kafir. Bagaimana dengan kebaikan-kebaikan orang yang dilakukan oleh orang kafir di dunianya? Yang enggak. Maka bagaimana hasanatul kafir? Kebaikan orang kafir. Qala Ibnu Abbasin. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Laisa min mu'minin wala kafirin. Amila khairan aw syarran illa arahullah ta'ala iya." Tidak ada kebaikan yang atau keburukan yang dilakukan oleh seorang mukmin dan kafir kecuali pasti Allah akan perlihatkan hasil dari kebaikan atau keburukan tersebut. Bagaimana ininya diperlihatkan oleh Allah? Fa ammal mu'minu fayaghfiru lahu sayyi'atihi. Kalau orang mukmin nanti Allah akan ampuni sayyi'atnya, keburukan-keburukannya. Wa yusabu bihasanatihi. Dia akan dibalas kebaikan-kebaikannya, diberi pahala. Wa ammal kafiru, adapun orang kafir, paturaddu hasanatuhu, akan ditolak kebaikan-kebaikannya, wa yu'adzabu bisayyi'atihi, dan dia akan diazab berdasarkan perbuatan-perbuatan keburukannya, perbuatan-perbuatan buruknya. Wa ala hadza, maka berdasarkan dari pendapat sahabat Ibnu Abbas ini, yu'aqabul kafiru bisababi kufrihi. Nanti orang kafir itu akan diazab, akan disiksa berdasarkan kekufurannya. Wa amma hasanatuhu, adapun kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, fatan faufid dunia, hanya akan bermanfaat baginya di dunia saja. Apa manfaat yang dia dapatkan? Orang kafir melakukan kebaikan. Akan memberikan manfaat atau tidak? Betul, akan memberikan kebaikan, akan memberikan kemanfaatan. Tapi kemanfaatannya hanya akan didapatkan di dunia, tidak akan didapatkan di akhirat. Apa bentuknya? Kadab insyarrin au dordin anhu. Contohnya mungkin apa? Ditolak dari dirinya keburukan, dicegah dari keburukan, atau dari mara bahaya. Itu boleh jadi orang kafir kalau dia apa? Ternyata dia tidak melakukan keburukan, boleh jadi karena dari kebaikan dari kebaikan yang dilakukannya. Ini di dunia, tapi di dunia saja. Atau ternyata orang kafir dia beri celaka. Boleh jadi itu karena dari perbuatan baik yang sudah dia lakukan. Kalau kita lihat di dunia, kok orang kafir bisa jadi itu kenapa? Kebaikan-kebaikannya. Allah balas, Allah berikan. Tapi apa? Itu hanya di dunia saja. Wa amma fil akhirati, adapun di akhirat, fala tufiduhu. Kebaikannya itu tidak akan memberikan manfaat untuk dirinya. Wala tunjihi min adzabil kufril ladzi yukhladu bihi finnar. Dan tidak akan menyelamatkan diri dari azab kekufuran yang akan mengantarkannya kepada kekekalan dalam neraka. Qala ta'ala, maka Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Masing-masing akan kami berikan balasannya sesuai dengan apa yang mereka perbuat dari perbuatan-perbuatannya. Maka ini keyakinan kita, Pak. Inilah keyakinan kita. Inilah pendapat yang dulu sudah disampaikan oleh sahabat baginda Rasul. Tidak tanggung-tanggung sahabat Ibnu Abbas, ya, yang beliau adalah keponakan baginda Rasul, bahkan dijulukinya terjumanul Quran. Beliau itu. Kenapa? Karena beliau paling menguasai Al-Quran. Jadi ayat ini, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala syarran yarah. Nah, ditafsirkan itu, siapapun akan melihat hasil dari kebaikan atau keburukannya. Bagi orang mukmin di dunia akan kelihatan kebaikan yang dilakukan, bisa jadi dicegah dirinya dari keburukan-keburukan yang akan menimpanya berkat kebaikan yang dia lakukan. Di akhirat Allah akan beri pahala dengan pahala yang berlipat ganda yang luar biasa. Tapi kalau orang kafir, kebaikan yang dilakukan akan memberikan manfaat hanya di dunia saja. Di akhirat itu tidak akan menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi ayat ini tidak bisa serta-merta kemudian generalkan itu. Ke semua orang, ke semua jenis, ke semua orang, ke semua manusia. Apapun posisinya, apapun jenisnya. Beriman atau tidak. Tidak bisa, tapi ada takyid, ada yang mengikat, ada yang membatasinya. Ada yang membatasinya. Membatasinya bagaimana? Itu tadi bahwa bagi orang kafir karena dia tidak beriman, maka kebaikannya hanya bermanfaat di dunia saja dan di akhirat tidak akan menyelamatkan diri dari api nerakanya Allah. Nah, ini dia sebenarnya disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas.
tentu dari surat ini banyak hal yang luar biasa yang dapat kita dapat kita ambil, dapat kita ambil hikmahnya, pelajarannya, sehingga sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan tentang ayat famayyamal mitsqala dzarratin khairan yarah sampai akhir, hadhihi ahkamu ayatin fil Qur'an. Ini adalah ayat yang paling bijak dalam Al-Qur'an. Wa qad ittafaqal ulama ala ummi hadhil ayah. Semua sudah sepakat tentang keumuman ayat ini, tapi keumumannya tadi adalah keumuman bahwa memberikan kebaikan akan dilihat hasilnya itu, atau keburukan dilihat hasilnya itu bagi orang mukmin. Tadi saya gambarkan bahwa di dunia akan memberikan manfaat berupa dia dihindarkan dari keburukan-keburukan, di akhirat dia mendapat pahala dari Allah. Kalau bagi orang kafir, kebaikannya akan bermanfaat baginya di dunia, dan di akhirat tidak akan menyelamatkan dirinya dari azab neraka.